Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dalam kisah Bilal bin Rabah dan belajar menghindari sifat kikir dan kufur dalam kisah Sa'labah. Kita akan membahas mengenai sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan dalam kisah Bilal bin Rabah. Yang pertama yaitu sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini mengalami dua hal, yaitu sedih dan sedih. Ketika kita merasa senang, hendaklah kita ungkapkan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika hati kita merasa sedih, hendaklah kita bersikap sabar dan tabah atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sabar dan tabah adalah sikap di mana seseorang mampu untuk menahan keluh kesah. Orang yang sabar adalah orang yang mampu menahan keluh kesah sehingga ia dapat mencapai tingkat keimanan atas dasar kesabarannya. Sabar adalah rela untuk menerima hal yang tidak kita sukai dengan ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara lebih umum, sabar dapat diartikan sebagai menahan diri untuk tidak mudah marah, menahan diri untuk tidak mudah membenci orang lain, menahan diri untuk tidak mudah mempunyai rasa dendam dalam hati, menahan diri untuk tidak mudah putus asa, dan melatih diri untuk memperkuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghindarkan diri atau membentengi diri agar kita tidak berbuat keji ataupun maksiat dalam hidup di dunia ini. Nah, dalam Islam terdapat 3 bentuk sabar, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sabar dalam menghadapi cobaan atau musibah yang terjadi dalam kehidupan kita, dan yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Orang yang beriman adalah bersikap sabar dan tabah dalam setiap cobaan dan musibah yang terjadi dalam kehidupan, dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menguji hamba-Nya di luar kesanggupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Serta ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersabar serta ikhlas dalam menghadapi cobaan tersebut. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Seperti halnya difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita mempunyai sikap sabar dan tabah, kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan yang akan terjadi dalam diri kita. Yang pertama, dengan sikap sabar, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mendapatkan ketentraman jiwa atas kesabaran yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita akan meraih kesuksesan atas setiap usaha, kerja keras, serta belajar yang kita lakukan. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah, seperti halnya yang dijanjikan Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan pahala mereka tanpa batas. Selanjutnya yaitu mengenai kisah Bilal bin Rabah. Namanya adalah Bilal bin Rabah, merupakan seorang muadzin Rasulullah SAW yang mempunyai sebuah kisah menarik tentang perjuangan mempertahankan akidah Islam. Bilal lahir di kota As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hababah. Ibunya merupakan seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di kota Mekah. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura atau Mekah dan merupakan seorang budak keluarga Bani Abu Dzar. Ketika ayah mereka meninggal, lalu diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf yang merupakan salah satu tokoh penting dari kaum kafir Quraisy. Bilal merupakan salah satu orang yang pertama kali memeluk agama Islam di kota Mekah. Berbagai macam siksaan, berbagai macam aniaya dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Bilal. Namun Bilal tetap bersabar akan segala macam siksaan dan aniaya yang dilakukan oleh mereka. Berbagai macam siksaan terus dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada kaum orang-orang Muslim sebagai bentuk dan contoh orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, terutama terhadap Bilal bin Rabah. Biasanya ketika
terik panas matahari telah sampai pada ubun-ubun, orang kafir Quraisy mulai melepas baju orang-orang muslim untuk kemudian dipakaikan baju dari besi dan diletakkan di terik panas matahari agar tubuh mereka terbakar. Tidak cukup sampai situ. Orang kafir Quraisy terus mencambuki orang-orang muslim yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ada kalanya orang-orang muslim yang telah merasa lelah atas siksaan itu mengikuti kemauan mereka, namun hatinya tetap pasrah dan tunduk kepada Rasulullah dan Allah SWT. Namun tidak dengan Bilal, semoga Allah meridhoinya. Bilal tetap kokoh mempertahankan keimanan dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang-orang kafir. Suatu ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberikan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk memberi Bilal bin Rabah darinya. Awalnya Umayyah bin Khalaf memberikan tawaran kepada Umar bin Khattab dengan harga yang sangat tinggi. Umayyah bin Khalaf mengira bahwa Abu Bakar As-Siddiq akan menolak penawaran tersebut. Namun Abu Bakar mengatakan bahwa ia akan membeli Bilal bin Rabah dengan harga berlipat sesuai keinginan dari Umayyah bin Khalaf. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq berhasil memerdekakan Bilal bin Rabah, kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa ia telah memerdekakan Bilal bin Rabah. Setelah Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, kemudian mereka berangkatlah ke Madinah termasuk Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah saat hijrah di Madinah menginap bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dengan segenap hidupnya Bilal bin Rabah mengabdikan diri kepada Rasulullah SAW dalam perjuangan mempertahankan agama Islam. Dari kisah Bilal bin Rabah tersebut terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Di antaranya pertama adalah Bilal bin Rabah adalah orang yang mempunyai iman yang kuat dalam mempertahankan akidah yang patut kita teladani dalam kehidupan saat ini. Yang kedua adalah Bilal bin Rabah memberikan contoh sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan yang telah dihadapinya. Berbagai macam siksaan telah dihadapi, namun sikap Bilal bin Rabah menunjukkan sikap yang luar biasa untuk kita teladani saat ini, yaitu sikap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga adalah sikap Bilal bin Rabah yang setia bersama Rasulullah SAW dalam perjuangan mempertahankan agama Islam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai belajar menghindari sikap kikir dan kufur nikmat dari kisah Sa'labah. Yang pertama adalah kufur nikmat. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini sungguh sangat banyak. Dan ketika kita mencoba untuk menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu. Kufur nikmat merupakan perbuatan yang tidak mensyukuri atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Kufur nikmat merupakan kebalikan dari syukur nikmat. Orang yang bersyukur adalah orang yang mampu menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan senang. Adapun nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak akan mampu kita hitung adalah contohnya nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesenangan dan lain sebagainya. Adapun penyebab orang-orang dapat menjadi kufur nikmat, yang pertama adalah melalaikan nikmat yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia lupa akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah menganggap bahwa suatu nikmat hanya untuk dirinya sendiri dan orang lain tidak boleh memilikinya. Yang ketiga adalah selalu mengagungkan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain dan melupakan besarnya nikmat yang diberikan Allah kepada dirinya. Dan yang terakhir adalah senantiasa ia melupakan kejadian masa lalu yang pernah ia alami. Nah, kejadian masa lalu tersebut penting bagi kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kisah Sa'labah. Sa'labah adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang hidup miskin di zamannya. Sampai-sampai pada saat sholat jamaah, beliau harus cepat-cepat kembali ke rumah untuk bergantian pakaian dengan istrinya untuk melakukan sholat fardu. Dan suatu ketika Sa'labah mengeluhkan penderitaan atas kemiskinannya kepada Rasulullah SAW dan memintakan Rasulullah untuk mendoakan dia agar menjadi orang yang kaya raya. Namun Rasulullah SAW
menjawab dengan tersenyum dan mengatakan bahwa memerintahkan Sa'labah untuk senantiasa mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupannya, dan kebanyakan orang yang bergelimang harta nantinya dikhawatirkan akan menjadi kufur nikmat akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sa'labah menjadi termotivasi atas nasihat yang diberikan Rasulullah SAW, karena sebenarnya yang menjadi angan-angan Sa'labah adalah jadi orang yang kaya, karena disebabkan rasa kebosanan Sa'labah atas kemiskinan yang telah ia jalani. Kemudian Sa'labah meminta doa kepada Rasulullah untuk kedua dan ketiga kali. Permintaan doa yang kedua ditolak oleh Rasulullah, dan untuk yang ketiga kalinya Rasulullah mendoakan Sa'labah untuk menjadi orang yang bergelimang harta. Kemudian setelah Rasulullah mendoakan Sa'labah, Rasulullah memberikan satu kambing yang sedang bunting kepada Sa'labah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Sa'labah menjadi orang yang kaya. Sa'labah yang dulunya miskin berubah menjadi orang yang kaya. Binatang ternaknya berkembang biak di mana-mana, sampai di luar Madinah pun. Setelah menjadi orang yang kaya raya, Sa'labah menjadi jarang untuk melaksanakan jamaah di masjid. Bahkan Sa'labah hanya melakukan sholat jamaah zuhur dan asar saja di masjid. Hal ini tentu membuat Rasulullah SAW bertanya-tanya. Lalu sahabat Rasul mengatakan bahwa Sa'labah sekarang menjadi orang yang kaya. Dia telah menyibukkan hari-harinya untuk mengurus hartanya. Binatang ternaknya tersebar sampai ke luar kota Madinah. Kemudian Rasulullah mengatakan, benarkah apakah harta yang ia punya sudah dizakati? Lalu kemudian Rasulullah mengutus dua orang sahabat untuk menjadi amil zakat. Seluruh masyarakat di kota Madinah telah dihisab hartanya untuk dikeluarkan zakat, terutama dan begitu pula dengan Sa'labah. Lalu ketika Sa'labah dihisab hartanya untuk dikeluarkan zakat, ternyata ada banyak dari harta Sa'labah yang perlu dizakati. Namun Sa'labah menolak mentah-mentah untuk memberikan hartanya sebagai bentuk zakat atas perintah Rasulullah SAW. Kemudian dua orang sahabat yang menjadi amil atas utusan Rasulullah tersebut menghadap Rasul dan menceritakan semua perilaku Sa'labah. Rasulullah sangat kecewa karena beliau telah kehilangan sahabat yang dulunya adalah orang yang soleh dan tekun beribadah, namun sekarang sudah lalai karena adanya harta yang mengelilingi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 75 dari Quran surat At-Taubah, dan ayat tersebut menyebar ke seluruh antara Madinah, dan terdapat salah satu kerabat yang mengatakan kepada Sa'labah, celakalah kau wahai Sa'labah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat atas perbuatanmu. Lalu kemudian Sa'labah tertegun dan sadar bahwa hawa nafsu telah menguasainya. Kemudian Sa'labah bergegas menuju Rasulullah SAW. Namun Rasulullah hanya diam dan berkata, celakalah kau Sa'labah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarangku untuk menerima zakatmu sebagai keserakahan. Kemudian Sa'labah sangat bersedih. Lebih-lebih Sa'labah bersedih ketika mendengar bahwa Rasulullah SAW telah wafat, sedangkan zakat yang ia berikan belum diterima. Kemudian Sa'labah menyerahkan zakatnya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menolak zakat dari Sa'labah karena Rasulullah telah menolak zakat dari Sa'labah. Kemudian Khalifah berganti kepada Umar bin Khattab. Sa'labah menyerahkan zakatnya kepada Umar bin Khattab. Namun Umar bin Khattab pun juga menolak zakat yang diberikan oleh Sa'labah karena Rasulullah dan Abu Bakar telah menolak zakat yang diberikannya. Kemudian Khalifah berganti menjadi Utsman bin Affan, dan Sa'labah memberikan zakatnya kepada Khalifah Utsman bin Affan. Namun sama halnya dengan Khalifah sebelumnya, Khalifah Utsman bin Affan pun juga menolak zakat yang diberikan Sa'labah kepadanya. Itulah tadi kisah Sa'labah. Sa'labah merupakan orang yang ingkar terhadap janji. Setelah ia kaya, ia lupa akan janji yang diucapkannya kepada Rasulullah SAW. Bahkan ketika Sa'labah sibuk mengurus ternaknya sampai dia melupakan melakukan sholat Jumat.
Padahal selanjutnya adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat muslim laki-laki yang telah menikah, kecuali apabila ada udzur yang dibenarkan oleh syariat. Dari kisah Sa'labah tersebut terdapat beberapa hikmah yang dapat kita petik dan kita ambil untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan saat ini, yaitu yang pertama, selalu beribadah baik ketika lapang maupun ketika sempit. Yang kedua, selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun, karena Allah Subhanahu wa taala tahu yang terbaik untuk hamba-Nya. Yang ketiga adalah menghindarkan diri dari sikap kikir dan kufur nikmat. Yang keempat, beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu selain Allah. Dan yang terakhir adalah selalu menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Undur maqala wa la tanzur maqala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.